Halo film lovers, kembali lagi bersama saya Kak sebagai seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Di video kali ini saya mau nge-review film yang sangat mengeksyenkan yang berjudul Ninja Assassin. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang disutradarai oleh James MC Teiguh dan diperankan oleh panutan saya yaitu Mamang Rain. Jadi gak usah berlama-lama, persiapkan posisi ternyaman untuk menonton, seduhkan kopi hitam biar gak nundutan alias ketiduran, dan enjoy your life. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa anak Yakuza yang sedang minum di sebuah bar. Salah satu ketua Yakuza itu sedang ditato dan kesakitan sekaligus rungsing dan marah langsung umak-amuk kepada si kakek. Datanglah anak buahnya yang membawa sebuah surat yang berisikan pasir hitam. Si kakek pun tiba-tiba langsung terkejut sekaligus tenggar kalongan karena itu pertanda bahwa beberapa sekelompok ninja akan datang ke sini dan membantai kami semua. Para Yakuza itu malah menertawakan si kakek sekaligus meledeknya. Dan tiba-tiba... Benar saja, ninja itu pun datang dan langsung membantai semua manusia yang ada di sana. Ninja ini berasal dari klan Ojunu. Si kakek pun sedikit sharing bahwa mereka bukan manusia, melainkan iblis yang langsung dikirim dari neraka. Dan tiba-tiba... A triplet. You hear me? Mereka pun dibunuh. Adegan berpindah kepada seorang agen yang bernama Mika dan atasannya yang bernama Rian. Mika sedang menyelidiki kasus-kasus pembantaian belakangan ini seperti kasus pembantaian Yakuza di sebuah bar. Dan dia mencurigai bahwa pembantaian itu dilakukan oleh sekelompok ninja yang berasal dari klan Ojunu yang disuruh oleh orang dengan bayaran 100 kilo emas di pasaran. Seperti kejadian pembunuhan massal yang terjadi di Rusia dengan bayaran yang sama seperti ke klan Ojunu yaitu 100 kilo emas. Tetapi Rian tidak mempercayai adanya ninja karena itu adalah legenda yang ada di masa lalu. Mika masih saja mau menyelidikinya dengan bukti-bukti yang ia punya. Scene berpindah kepada pemain utama dari film ini yaitu Raijo. Dia adalah mantan ninja klan Ojunu yang kabur dari perguruannya. Dia mengetahui bahwa wanita itu adalah ninja yang disuruh oleh atasan Ojunu untuk menangkapnya. Terpaksa, Raijo membunuhnya dengan memasukkan ke sebuah mesin cuci dan tergiling bersama sabun rinso anti noda. Mengetahui hal itu bahwa ninja klan Ojunu sedang mengincar dirinya, Raijo langsung mempersiapkan senjata seperti katana, shuriken, serulit, bedog, pisau dapur untuk berjaga-jaga. Raijo pun teringat masa lalu pada saat pertama kali dia diculik dan dibawa ke keluarga klan Ojunu bersama anak yatim lainnya. Di sana dia belajar jutsu-jutsu ninja dan dididik dengan sangat tegas dan kejam sampai membuat dia kuat seperti sekarang. Saat dia sedang berjalan melalui ujian seorang ninja harus bisa berjalan tanpa menyebabkan suara injekan kaki, dia gagal dan menghasilkan bunyi. Kakinya pun langsung dicambuk oleh gurunya sampai berdarah. Tetapi dia mulai merasakan kasih sayang karena pada malam hari dia didatangi oleh salah satu murid cantik yang bernama Kiriko dan mengobati luka di kakinya. Scene berpindah kepada Mika yang sedang mendatangi rumah seorang intelijen Rusia yang sudah meninggal karena kasus meninggalnya ada kaitannya dengan sekelompok ninja klan Ojunu. Istrinya pun berkata bahwa sebelum suaminya meninggal, dia memasangkan kunci di beberapa pintu, jendela, dan memasangkan lampu sorot di sekeliling rumah supaya tidak ada bayangan. Sampai pada satu malam, semua lampu mati dan suaminya pun diculik oleh beberapa ninja dan dibunuh. Istrinya pun memberikan peninggalan suaminya kepada Mika, yang di dalamnya terdapat sebuah asal-usul gambaran ninja dan sebuah kaset rekaman CCTV yang di dalamnya ada orang yang sedang bertengkar dan ternyata itu adalah Raijo.
Scene berpindah kepada Raijo yang teringat masa lalu lagi saat dia sedang bertarung dengan murid lainnya. Dia pun kalah dan dihukum oleh sang guru. Scene berpindah kepada Mika dan Rian yang sedang calik di sebuah taman. Rian pun mulai sudah mempercayai adanya ninja klan Ojunu dan berkata kepada Mika, kita akan menyelidikinya dengan sangat hati-hati. Akan tetapi pembicaraan mereka pun diketahui oleh salah satu ekor ninja dan dipotret dari kejauhan. Mika pun pulang ke rumahnya dan membaca-baca buku sejarah ninja yang menjelaskan bahwa pada abad ke-19, seorang penjelajah muslim Ibnu Battuta yang melakukan perjalanan bersama sekelompok anak yatim. Ibnu Battuta disuruh untuk mengambil alih perguruan bela diri yang berada di antara gunung yang tertutup oleh salju. Bela diri itu sering disebut klan Ojunu. Awalnya, klan Ojunu cuma mempelajari seni bela diri yang biasa, tetapi semakin kesini, gurunya yang memiliki ambisi jahat membara melatih murid-muridnya untuk semakin kejam dalam bertarung. Adegan berpindah kepada Raijo yang sedang menghirup udara segar dan lagi-lagi teringat masa lalu saat bersama Kiriko di perguruan Ojunu. Dan pada saat malam tiba, Raijo merasakan hasrat cinta yang berdag-digdug di dalam jantungnya, begitupun dengan Kiriko. Di saat Kiriko mengalahkan lawannya saat latihan, dia disuruh oleh gurunya untuk membunuhnya. Tetapi Kiriko menolaknya dan menjatuhkan pisaunya itu. Alhasil, gurunya pun marah sekaligus rungsing dan menyayat pipi Kiriko dan mengurungnya di luar sebagai hukumannya. Pada saat malam, Raijo mendatangi Kiriko yang sedang dihukum dan dikurung karena tidak menuruti perintah gurunya yang menyuruh Kiriko untuk membunuh saudaranya yang kalah dalam latihannya. Dia pun memberikan minum kepada Kiriko dan bilang untuk tidak melanggar aturan lagi. Pada saat Kiriko sudah dibebaskan, dia berencana untuk kabur dari tempat itu tetapi diketahui oleh Raijo. Pada saat malam gelap diiringi hujan dordar gelap, mereka mengucapkan salam perpisahan terakhir dengan dihiasi cahaya kilat. Adegan berpindah kepada Mika yang sedang di rumahnya yang gelap karena listriknya sedang padam. Dia menemukan surat yang berisikan pasir hitam. Dan tiba-tiba seorang ninja pun menyerang Mika, tetapi dihadang oleh ninja lainnya dan berhasil dibunuh olehnya. Mika ketakutan sekaligus tenggar kalongan dan mengancam ninja itu. Tetapi ninja itu bilang, mereka akan terus mengejarmu sampai kau terbunuh. Jika kau mempercayaiku, aku akan menyelamatkanmu, ucap ninja itu. Mika pun mempercayainya dan ninja itu pun langsung muncul dari balik bayangan. Dan ternyata itu adalah Raijo. Raijo mengajak Mika untuk pergi dari sana karena beberapa sekelompok ninja akan datang ke sini karena penciuman mereka sangat tajam. Dialah Takeshi, saudara Raijo yang waktu di perguruan ninja. Oleh karena itu, waktu Kiriko melarikan diri berhasil ditangkap oleh Takeshi dan dihukum mati. Dikarenakan ujung pedang yang sangat tajam menojos jantung Kiriko di depan mata Raijo. My son, who returned home, shall have this on. Singkat cerita, Raijo dan Mika berhasil melarikan diri dan pergi mengendarai sebuah mobil. Raijo teringat masa lalu pada saat dia pertama kali diberi misi untuk membunuh orang yang disuruh gurunya.
Raijo pun disuruh lagi untuk membunuh seseorang murid wanita yang berusaha melarikan diri untuk menunjukkan bahwa Raijo sudah pantas menjadi bagian dari keluarga klan Ojunu. Akan tetapi, Raijo yang masih memiliki hati nurani tidak mau melakukannya dan langsung menyayat wajah si guru. Raijo pun terhempas ke laut dan berhasil melarikan diri. Mika bertanya kepada Raijo, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Raijo menjawab, "Karena aku ingin membunuh semua klan Ojunu dan aku butuh bantuanmu." Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dan Raijo pun langsung menyalakan sebuah rokok untuk menghilangkan jejak dari kejaran ninja-ninja itu. Di saat mereka mau melanjutkan perjalanannya lagi, Mika menelepon Rian dan berbicara bahwa dia sedang bersama salah satu mantan klan Ojunu yang berada di pihak kita untuk membunuh klan Ojunu. Mika pun mengajak Rian untuk bertatap muka di tempat biasa untuk mendiskusikan penyerangan kepada klan Ojunu. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, Rian tidak percaya dengan Raijo dan menyetrumnya sampai membuat Raijo pingsan dan dikurung di sebuah tempat. Mika yang marah sekaligus rungsing untuk meminta Rian untuk mempercayai Raijo dan melepaskannya. Akan tetapi, Rian tidak ingin melepaskannya karena takut Raijo mata-mata dari klan Ojunu. Dan tiba-tiba, para sekelompok ninja itu pun datang dan terjadilah perkelahian. Mika pun langsung takut sekaligus nenggar kalongen dan mengambil kunci borgolnya itu untuk menyelamatkan Raijo. Dan tiba-tiba, Raijo pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi, dia dikepung oleh beberapa ninja. Alhasil, Raijo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke lantai atas untuk mengambil mobilnya. Dan terjadilah pertarungan yang dihiasi slow motion yang sangat mengactionkan. Di sisi lain, Mika berhasil masuk ke dalam mobil tetapi diserang oleh beberapa ninja. Singkat cerita, Mika pun berhasil kabur dan langsung maju ke jalan raya. Adegan berpindah kepada Raijo yang tersudutkan sekaligus terluka parah karena Raijo kalah jumlah. Dia pun berencana kabur dengan melompat dari ketinggian. Akan tetapi, dia masih saja dikejar. Dan untung saja Mika langsung menabrak ninja itu dan pergi melarikan diri dari tempat ini. Singkat cerita, mereka pun selamat dan sampai di rumah. Tetapi Raijo yang terluka parah langsung tepar tak berdaya. Mika dan Rian berencana untuk menjadikan Raijo umpan dengan memasukkan alat pelacak di tubuh Raijo, supaya pas Raijo dibawa oleh beberapa ninja itu dan Mika bisa membututinya dan mengetahui markas klan Ojunu. Sebelum Mika meninggalkan Raijo, dia bilang terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba sekelompok ninja itu pun datang dan membawa Raijo pergi. Saat dalam perjalanan, Raijo mengeluarkan segel ninjutsu ninjanya untuk menyembuhkan lukanya. This is the truth of your life, the death. Singkat cerita, Raijo berhasil dibawa ke markas ninja itu dan langsung dihukum oleh gurunya yang membuat Raijo muntah darah dan mengeluarkan alat pelacak itu. Mika, Rian, dan beberapa polisi pun datang langsung menyerang markas itu.
sekaligus menembakkan alat pencahayaan untuk tujuan supaya tidak ada bayangan untuk ninja itu lari. Raijo yang sudah menunggu kedatangan Mika untuk menyelamatkannya, dia pun langsung pergi ke dalam dan dihadang oleh Takeshi. Dan terjadilah perkelahian antara dua saudara murid klan Ojuno. Raijo pun berhasil membunuh Takeshi dan langsung OTW ke tempat sang guru untuk membantainya. Dan terjadilah pertarungan antara sang guru dengan sang murid. Raijo yang sudah lemas sekaligus leles dan terluka parah akan dibunuh oleh sang guru. Akan tetapi, dia diselamatkan oleh Mika dengan menembak sang guru dari belakang. Sang guru pun marah sekaligus rungsing dan menusuk Mika dengan pedangnya itu. Mika! Raijo yang melihat hal itu langsung mengamuk disertai udat adat dan langsung mengeluarkan jurus ninjanya yang bersembunyi di balik bayangan. Dan dia pun berhasil membunuh si guru. Raijo membawa Mika yang sedang pingsan keluar. Dan ternyata Mika masih hidup karena jantungnya berada di sebelah kanan. Oleh karena itu dia tidak meninggal. Jesus Christ, what happened? Raijo yang berhasil membunuh klan Ojuno langsung mengeluarkan muka bahagianya dan pergi ke atas rumah yang dilalui Kiriko sewaktu dia melarikan diri. Dan film pun tamat. Menurut saya pribadi sih, film ini sangatlah baik untuk ditonton karena di dalamnya terdapat sebuah adegan yang sangat mengactionkan. Oke, jadi segitu saja video review film dari saya. Semoga kalian mengerti dan bila mana ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya para film lovers.